Hai teman-teman, selamat datang di channel MGB Garden. Kali ini saya sudah bersama dengan tanaman-tanaman bayam yang sudah saya tanam dan ada di samping-samping saya ini. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang serba-serbi bayam yang saya tanam. Ini ada 4 jenis yang saya tanam. Seperti apa keseruannya? Ikuti videonya. Nah teman-teman, bayam itu jenisnya ada banyak banget dan termasuk dalam genus Amaranth atau bayam-bayaman. Tapi yang sering kita temui ya teman-teman itu ada 5 jenis bayam. Di sini ada bayam hijau yang daunnya bisa dicabut, yang biasanya ada di tukang sayur itu. Kemudian ada bayam belang atau bayam bicolor. Terus juga ada bayam merah dan bayam hijau yang berdaun runcing. Terus ada satu lagi bayam yang tidak saya tanam, yaitu bayam petik atau bayam raja. Ada yang bilang dia bayam berduri, yang daunnya itu besar-besar, yang biasa kita pakai untuk bikin rempeyek bayam. Nanti akan saya cobain semuanya, rasanya gimana satu persatu bayam ini. Tapi sebelumnya kita akan melihat bagaimana saya menyemai dan menanam bayam-bayam ini. Untuk menyemai, saya menyiapkan pot yang diisi dengan tanah. Nah ini kira-kira lebar potnya seperti ini teman-teman, 1 jengkal. Benihnya ada di Tokopedia dan Shopee MGB Garden. Lalu kita tuang dan ditabur-taburkan ke atas permukaan media tanam. Nah setelah selesai kita tekuk dan beri selotip ya, nanti bisa ditanam kembali. Terus siram juga dengan air dan memakai penyiram air yang seperti shower kayak gini ya teman-teman. Nah ini hari pertama setelah semai, yaitu keesokan harinya udah pada pecah benih, udah muncul akarnya putih-putih seperti itu ya. Kalau udah kayak gini teman-teman, bisa kita jemur di bawah sinar matahari, tapi jangan yang terlalu terik ya teman-teman, dan dijaga agar media tanamnya tetap lembab. Kalau media tanamnya kurang lembab nanti bisa layu ya, tapi kalau nanti terlalu lembab nanti bisa busuk ya. Kayak gitu aja merawatnya. Ini adalah hari ke-6 setelah semai. Nah ini hari ke-9 sudah mulai terbuka daun sejatinya, gemes banget ya teman-teman. Kayak saya tuh nggak tahan untuk tiap hari, saya nggak tahan tiap hari untuk dipegang-pegang kayak gini karena gemes banget. Dan bisa kita pindah tanamkan kalau udah seperti ini ya, udah muncul daun sejati paling nggak 2. Nah ini saya caranya diambil kira-kira beberapa gitu ya, kira-kira aja dengan bantuan skop kecil atau bisa pakai sendok. Diambil hati-hati agar akarnya tidak terlalu banyak yang terluka gitu teman-teman. Dan kita tanam. Nah ini media tanamnya tanah yang saya kasih sekam seperti ini. Dan ini dia perkembangannya setelah hari ke-25. Bisa ditempatkan di tempat yang full sinar matahari ya teman-teman. Jangan lupa penyiramannya harus teratur. Tapi kalau hujan tidak disiram. Dan udah bisa mulai diberi pupuk daun ya teman-teman. Seminggu setelah pindah tanam bisa diberi pupuk daun. Juga bisa diberi pupuk organik cair. Dan ini hari ke-53 setelah semai udah bisa dipanen teman-teman. Wow, bayamnya semarak sekali ya. Nah teman-teman, bayam ini termasuk tanaman yang disukai oleh banyak hama ya. Di kebun saya paling nggak selama saya menanam bayam-bayam ini, hama yang mampir itu ada ulat, kemudian ada belalang, terus kemudian ada penggorok daun. Penggorok daun ini adalah larva dari lalat Liriomiza, ini dia lalatnya. Kemudian ada juga serangga kecil ini yang saya nggak tahu yang memakan daun-daun bayam sehingga daun bayamnya jadi bolong-bolong. Nah ternyata teman-teman, bayam itu termasuk dari tanaman refugia, tanaman yang mengundang banyak serangga, membeli shelter dan makanan sehingga bisa memangsa serangga lain, tapi juga termasuk tanaman yang disukai oleh hama sehingga hama itu datangnya ke bayam-bayam ini dan mengalihkan dari tanaman utama atau dari tanaman lain yang ditanam di kebun. Kebetulan di sini saya juga menanam kale.
Dan alhamdulillah kel saya ini cantik-cantik teman-teman, hasilnya mulus. Padahal bayam-bayamnya itu udah nggak karu-karuan, banyak sekali hamanya. Setiap hari saya itu ngotekin daun-daunnya yang sudah rusak seperti itu ya teman-teman, yang kena serangan hama. Tapi yang kel ini alhamdulillah bagus-bagus daunnya dan bisa untuk saya jual di toko ya, alhamdulillah. Tapi kebetulan ketika video ini tayang belum ada yang bisa diadopsi. Nanti kalau teman-teman berminat untuk mengadopsi kel, bisa mengikuti Instagram saya di sini MGB Garden Shop. Nanti kalau udah siap diadopsi akan saya share di story. Teman-teman, saya akan cobain rasa dari masing-masing bayam sudah saya tanami. Saya sudah punya semangkok air bersih. Ya, bayam hijau. Nanti kita cicip. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada rasa pahit teman-teman, tapi ini adanya rasa sayur, rasa daun banget gitu, rasa yang langu, tidak terlalu pekat ya, mungkin karena yang saya makan juga yang masih muda ya. Bismillah, saya minum dulu. Dan selanjutnya adalah bayam hijau daun runcing, termasuk bayam yang paling jarang ada di pasaran ya teman-teman. Kalau bayam merah, bayam belang itu mungkin di supermarket ada, tapi kalau bayam runcing ini jarang ada yang nanam, entah kenapa. Ini tidak pernah saya semprot dengan pestisida kimia ya teman-teman, jadi aman lah. Rasanya mirip banget sama si bayam hijau ini, cuman daunnya sedikit lebih tebal dan sedikit lebih kaku. Tidak ada rasa pahitnya menurut saya, ada getirnya tapi nggak pahit. Kalau pahit itu seperti pare. Nah ini belum sampai pahit seperti pare, menuju pahit tapi belum sampai pahit, bercampur sama bahan lain, bercampur sama bumbu lain, udah perfect, enak banget. Mari kita minum. Oke, selanjutnya adalah bayam merah. Rasanya lebih pekat, lebih intens daripada dua bayam yang hijau ini. Mungkin karena di warnanya merah, saya kurang tahu ya. Tapi itu menurut saya kalau pas dimakan mentah ya, kalau sudah jadi sayur bening, saya nggak bisa bedain rasanya. Oke, selanjutnya adalah si cantik bayam bicolor atau bayam belang. Bismillahirrahmanirrahim. Secara rasa sama teman-teman, ada rasa getir sayuran, tapi secara tekstur menurut saya bayam belang ini lebih crunchy ya. Dia lebih tebal daripada bayam yang hijau. Oke teman-teman, review rasanya udah. Sekarang saya mau panen dan juga akan saya simpan bayam-bayam ini di kulkas, karena kalau saya lihat beberapa bayam udah mulai berbunga ya, seperti ini. Kemudian juga potnya bisa saya gunakan untuk menanam tanaman lain. Udah banyak tanaman yang ngantri ya teman-teman mau ditanam, karena ya seperti yang teman-teman tahu lahannya terbatas. Yuk ikutin. Nah sekarang mari kita panen, karena bayam hijaunya sudah ada yang berbunga. Kalau udah berbunga sudah tidak enak lagi teman-teman, daunnya jadi kecil-kecil dan juga rasanya tidak seenak ketika masih belum berbunga. Ini dia berbagai macam bayam. Ini saya panennya tidak dicabut tapi dipotong aja, karena nanti kalau dicabut berantakan. Segar sekali ya teman-teman. Ini langsung saya siangin. Saya ambil daun-daunnya dan juga saya ambil ya batang yang masih lunak. Seperti ini, batang yang keras tidak saya pakai. Terus kalau daun yang kena hama kayak gini tidak dipakai, tapi kalau masih bolong aja begini masih bisa dipakai. Dan kalau hanya sebagian aja yang kena hama, ini penggorok daun, bisa kita sobek aja teman-teman. Nah yang ini tidak kita pakai, sisanya bisa kita pakai. Ini saya masukkan ke dalam plastik klip ya, bisa memakai plastik apa aja. Nah ini plastik klipnya bisa dipakai ulang ya. Alhamdulillah, ini bisa dipakai buat stok, disimpan di kulkas untuk sayur sehari-hari. Dan sisa batangnya seperti ini bisa kita kasih ke ayam atau bisa masuk ke dalam komposter.
Batang dan akarnya saya pindah, saya lepaskan. Kemudian saya beri pupuk kandang dan akan saya pakai untuk menanam lagi. Ini saya menanam sayur sawi pahit, teman-teman. Nah, selesai. Jangan lupa kita tanam lagi ya, teman-teman, karena biar kita punya bayam terus di kebun. Ini media tanamnya, tanah, dan saya menggunakan tray semai. Ini benih yang sisa dari yang sebelumnya. Masih bagus, teman-teman. Bisa langsung kita masukkan ke lubang tanam. Kemudian kita siram masih sama dengan air yang pelan seperti ini, dan ini setelah 2 hari setelah semai. Kita bisa punya bayam terus-menerus. Nah, terima kasih teman-teman sudah mengikuti video saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.